Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang MTS Ma'arif NU1 Kebasen yang dirahmati Allah, gadget sudah menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas kita. Hampir semua orang tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget. Apalagi anak-anak sekarang yang bisa disebut dengan anak milenial dan juga generasi digital. Dalam bulan suci Ramadan ini, internet dan media sosial menjadi hal yang tak lupa dikunjungi sebagian orang untuk mengisi waktu luang ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Apalagi ketika menjelang berbuka puasa dan setelah sahur, trafik dari internet itu biasanya begitu padat. Namun, di bulan suci Ramadan ini kita harus lebih berhati-hati ketika kita bermedia sosial dan ketika kita berselancar di internet. Karena kita tahu bahwa internet ibarat dua sisi mata pisau, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan internet di bulan suci Ramadan ini, maka amal ibadah puasa kita bisa berkurang karena hal-hal yang kita lakukan di media sosial dan juga di internet. Contoh kecilnya adalah kegiatan kepo di media sosial. Berawal dari kepo, kemudian berkomentar, kemudian saling mengolok-olok, dan bahkan tidak menutup kemungkinan saling berkelahi di media sosial atau berdebat. Dan ujung-ujungnya nanti bisa berlari ke fitnah. Maka dari itu, penting untuk menjaga jari-jari kita mengetikkan lisan kita yang tertuang dalam sebuah teks. Karena lisan kita yang tertuang dalam sebuah teks bisa saja menyakiti hati orang lain atau bahkan menyinggung perasaan orang lain. Yang paling rentan dilupakan saat bermedia sosial adalah betapa berharganya waktu. Berbagai kemudahan yang disediakan seiring membuat pengguna berselancar berjam-jam, bahkan sampai melewati batas kebutuhan yang semestinya. Orang kadang tak hanya bertegur sapa dengan sesama atau publikasi aktivitas di medsos, tapi juga sampai pada kegiatan-kegiatan mubazir, bahkan sampai maksiat. Saat seseorang terlalu tergantung pada media sosial, pertanyaan penting yang perlu disodorkan adalah siapa yang sesungguhnya lebih berkuasa, media sosial itu sendiri atau manusianya. Manusia dianugerahkan akal sehat, hati nurani yang memungkinkan dia berperilaku bijaksana. Sebagaimana perangkat dunia maya lainnya, tak seharusnya media sosial memperbudak atau manusia itu diperbudak oleh media sosial. Justru sebaliknya, harusnya manusialah yang mengendalikan media sosial tersebut. Sebagai wasilah, media sosial juga merupakan perantara bagi banyak sekali hal baik. Melalui media sosial, seseorang dengan mudah bersilaturahmi dengan orang lain yang tergantung atau terkendala jarak geografis. Media sosial punya fungsi mempersatukan yang semuanya terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula tanpa kabar. Fungsi positif lain dari media sosial adalah menjadi alat yang bagus untuk mendistribusikan pesan kebaikan secara luas dengan mudah. Kita dengan mudah membagikan informasi, misalnya soal cara mendidik buah hati, tips hidup sehat, atau wawasan bermanfaat lainnya, hingga menjadikan media sosial sebagai media syiar yang memberikan pendidikan kepada publik tentang nilai-nilai Islam yang mencerahkan, rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Wasilah dalam konteks ini bisa kita perluas, pengertiannya mencakup berbagai jalan, mekanisme atau sarana yang bermanfaat bagi kebaikan, terutama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, fungsi positif media sosial tersebut bisa maksimal kita realisasikan ketika kitalah yang benar-benar menguasai media sosial, bukan kita yang dikuasai oleh media sosial. Medsos hanya menjadi elemen sekunder bagi aktivitas kebaikan, bukan sebaliknya. Medsos mendorong kita untuk terprosok pada perbuatan sia-sia atau bahkan merugikan. Maka dari itu,
marilah di bulan suci Ramadan ini kita gunakan media sosial kita untuk kegiatan-kegiatan positif, seperti halnya membaca kajian tentang Islami untuk memperdalam iman dan juga keislaman kita. Di media sosial, bahkan di YouTube, sudah banyak para ulama-ulama dan kiai-kiai besar Nahdlatul Ulama yang bisa kita jadikan untuk menambah iman kita dan juga keislaman kita. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.